Salam Bapak dan saudara-saudara semua. Baik, saya yang mewakili dari kelompok kami bilangan pasal 21 ayat 1 sampai 15. Baik, saya akan mempresentasikan tugas makalah eksposisi yang dibina oleh Bapak Julianus. Dan sebagai pendahuluan latar belakang, judul kitab ini muncul pertama kali dalam naskah versi Yunani dan Latin dan diambil dari 2 sensus kaum pria Israel yang dicatat dalam kitab ini. Akan tetapi sebagian besar kitab ini mengisahkan pengalaman-pengalaman Israel selama mengembara di padang gurun. Oleh karena itu, di dalam Alkitab Perjanjian Lama berbahasa Ibrani, kitab ini dikenal dengan nama di padang gurun. Secara kronologis, bilangan merupakan sambungan sejarah yang dicatat di Keluaran. Setelah tinggal di Gunung Sinai selama sekitar 1 tahun, ketika Allah menetapkan perjanjian dengan Israel, memberikan hukum Taurat dan pola Kemah Suci kepada Musa, serta memberikan pengarahan mengenai isi kitab Imamat, bangsa Israel bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju tanah yang dijanjikan Allah kepada mereka sebagai keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Akan tetapi, sejenak sebelum meninggalkan Gunung Sinai, Allah menyuruh Musa membuat sensus menghitung semua laki-laki Israel yang sanggup berperang. 19 hari kemudian bangsa itu berangkat mengadakan perjalanan singkat ke Kadesi. Bilangan mencatat pemberontakan Israel di Kadesi dan hukumannya di padang gurun selama 39 tahun, sehingga Allah membawa suatu angkatan orang Israel yang baru ke dataran Moab yang terletak di seberang sungai Yordan dan dari Yeriko dan tanah perjanjian. Sebagai garis besarnya, nomor 1, Allah mempersiapkan angkatan Keluaran untuk memperoleh tanah perjanjian. Yang nomor 2, angkatan Keluaran kehilangan warisan mereka karena dosa dan ketidakpercayaan. Dan yang ketiga, Allah mempersiapkan angkatan baru untuk menduduki tanah itu. Dan sebagai tujuannya adalah bilangan ditulis untuk mengisahkan mengapa Israel tidak langsung masuk ke tanah perjanjian setelah meninggalkan Gunung Sinai. Bilangan menggambarkan tuntutan Allah akan iman dari umatnya, balasan dan hukumannya atas pemberontakan, dan bagaimana maksudnya yang berkelanjutan itu akhirnya diwujudkan. Dan selanjutnya kita masuk dalam ciri-ciri khas. Yang pertama, bilangan merupakan kitab pengembaraan di padang gurun. Yang kedua, bilangan merupakan kitab keluhan. Dan yang ketiga, kitab ini menunjukkan prinsip bahwa tanpa iman tidak mungkin kita beriman kepada Allah. Dan yang keempat, bilangan dengan jelas sekali menyatakan prinsip bahwa jikalau satu angkatan gagal, Allah akan membangkitkan angkatan lain dan memenuhi janjinya dan melaksanakan misinya. Dan yang kelima, sensus sebelum Kadesi. Yang keenam, bilangan merupakan kitab disiplin ilahi. Sebagai penggenapan dalam perjanjian baru adalah keluhan dan ketidakpercayaan Israel disebut sebagai peringatan bagi orang percaya di bawah perjanjian baru. Hebatnya dosa Bileam dan pemberontakan Korah juga disebutkan. Yesus mengacu kepada ular tembaga sebagai ilustrasi dirinya yang diangkat sehingga mereka yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal, yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 14-16. Juga Kristus dibandingkan dengan batu karang di mana orang Israel minum air di padang gurun dan dengan manna surgawi yang mereka makan. Dan kita masuk dalam bab 2 pembahasan yang bagian A-nya adalah telaah kata. Saya mengambil 15 telaah kata dan juga penjelasannya pada eksposisi. Yang pertama adalah berzina, yang kedua menyembah, yang ketiga Balpeor, yang keempat murka, yang kelima Musa, yang keenam membunuh, yang ketujuh Midian, yang kedelapan tombak, yang kesembilan tulah, yang kesepuluh mati atau kematian, yang 11 Pineas, yang ke-12 cemburu atau kecemburuan, yang ke-13 perjanjian, yang ke-14 Imam, dan yang ke-15 terakhir Simeon. Kita masuk dalam bagian B yaitu eksposisi mulai dari bilangan 25 ayat 1. Di sini saya mengambil
arti yaitu kata-kata pentingnya adalah berzina atau zina, yaitu wayahel. Di dalam PL, perbuatan zina adalah setiap jenis perbuatan yang melanggar bidang seksual atau berlawanan dengan kesusilaan perkawinan dihukum dengan keras. Undang-undang atau hukum kekudusan yang tertulis dalam Imamat 18 ayat 20. Berzina adalah perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan atau perkawinan. Setelah tidak berhasil mengutuk, Bileam memakai strategi lain untuk menghancurkan Israel, yaitu perzinahan dengan gadis-gadis Moab. Dan ayat yang kedua, dikatakan di sini dalam terjemahan baru, perempuan-perempuan itu mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka, lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Dan saya mengambil kata pentingnya di sini adalah menyembah, yang dalam bahasa Ibraninya adalah tahawu, yang artinya pemujaan atau penyataan penghormatan kepada Allah atau sesuatu berhala. Sikapnya melipat lutut, mencondongkan kepala, mengangkat kedua belah tangan ke atas, lalu jatuh tiarap atas wajah atau belakang, dan sebagainya ya. Yang ketiga adalah ketika Israel berpasangan dengan Baal-peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Yang saya ambil di sini adalah arti dari Baal-peor atau Baal-peor dalam bahasa Ibrani, yaitu suatu tempat di perbukitan tanah Moab atau orang Amori di timur dari Yordan, sebagian dari daerah Ruben. Kerangka sejarah ulangan menuliskan kumpulan orang Ibrani di Pisgah dekat Bet-peor untuk menerima peringatan-peringatan yang terakhir sebelum menyeberang menuju tanah perjanjian. Setelah mengulangi Taurat kepada orang-orang yang akan masuk Kanaan, Musa meninggal dan dikuburkan di dekatnya. Bet-peor mungkin dekat, bahkan sama dengan Peor, di mana Bileam mendirikan 7 mesbah, menceritakan penyembahan kepada dewa Baal-peor, tuan dari Peor, oleh orang-orang Moab. Letaknya tidak pasti. Dan yang kedua adalah Peor, artinya nama berhala Baal-peor. Israel turut beribadah kepadanya, karena itu mendapat hukuman berat. Ini diambil dari Bilangan 25 ayat 2-5. Kesan yang ditinggalkan hukuman itu sangat dalam dan sering disinggung sebagai peringatan. Gunung di tanah Moab, di mana orang Israel mulai memuja-muja ilah kafir atau Baal dari Peor, lalu menderita oleh karenanya. Balak raja Moab menempatkan Bileam di sana untuk mengutuk orang Israel misalnya, tetapi ia justru bernubuat bahwa Moablah yang terkutuk. Murka, waiharab, artinya sikap permanen Allah yang kudus dan benar bila berkonfrontasi dengan dosa dan kejahatan disebut murkanya. Dan tidaklah cukup memandang istilah itu hanya sebagai penggambaran tentang proses sebab akibat yang tak terelakkan dalam alam moral, atau sebagai cara lain untuk berbicara tentang akibat-akibat dosa. Murka lebih merupakan kualitas pribadi yang tanpa itu Allah tidak lagi sepenuhnya adil dan kasihnya merosot menjadi melulu perasaan halus. Tapi meskipun murka Allah sama seperti kasihnya harus digambarkan dengan bahasa manusia, murkanya tidak sewenang-wenang, tidak tiba-tiba atau sembarangan waktu, seperti biasanya murka manusia. Murka Allah adalah permanen dan merupakan suatu unsur dalam hakikatnya juga dalam kasihnya. Ayat yang keempat. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu dan bunuhlah mereka di depan umat umum sebagai pelaksana perintahku, supaya aku tidak marah lagi kepada bangsa itu. Dan saya mengambil kata pentingnya di sini adalah Musa, pemimpin ulung, pemberi hukum, perantara siapa Allah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ia membina mereka menjadi suatu umat untuk mengabdi kepada Allah dan membawa mereka sampai ke perbatasan negeri yang dijanjikan Allah kepada nenek moyang. Dan ayat yang kelima di sini dalam King James, artinya Musa sampai kepada hakim Israel, kamu bunuh semua orang yang bergabung dengan Baal-peor. Dalam hal ini
Saya mengambil kata penting di sini adalah membunuh atau hirgu. Kata bunuh atau membunuh dalam PL diartikan sebagai pembunuhan tidak sah, dilarang dalam dasar titah, dan dikenakan hukuman mati. Ada kota perlindungan bagi mereka yang secara tidak sengaja membunuh orang lain, tetapi si pelaku harus menjalani penyidikan setelah sampai ke kota yang dimaksud. Pengaturan ini berlaku sebagai pengekang tindakan pembalasan setimpal dan akibat keresahan masyarakat yang menjadi akibatnya. Sekembali dari pembuangan sistem asilum itu diganti dengan pengadilan. Tetapi di bawah pemerintahan Romawi, penjatuhan hukuman mati itu dicabut dari kewenangan pengadilan Yahudi. Namun ada bukti terjadinya kekecualian atas aturan ini. Dalam khotbah di Bukit Matius 5 ayat 21 sampai 22, Yesus memperluas jangkauan larangan membunuh dan melarang amarah. Membunuh adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum maupun yang tidak melawan hukum. Pembunuhan biasanya dilatar belakangi oleh bermacam-macam motif, misalnya politik, kecemburuan, dendam, membela diri, dan sebagainya. Pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang paling umum adalah dengan menggunakan senjata api atau senjata tajam. Pembunuhan dapat juga dilakukan dengan menggunakan bahan peledak seperti bom. Ayat yang ketiga, kebetulan datanglah salah seorang Israel membawa seorang perempuan Midian kepada sanak saudaranya dengan dilihat Musa dan segenap umat Israel yang sedang bertangis-tangisan di depan pintu kemah. Saya mengambil di sini kata penting adalah Midian atau dalam bahasa Ibrani Midyanit yang artinya mereka terdiri dari 5 suku keturunan Abraham melalui Midian, anak gundiknya Keturah. Abraham menyuruh mereka pergi bersama semua anak kelahiran gundiknya itu ke sebelah timur. Demikianlah orang Midian menempati daerah padang gurun di Transyordan, dan Moab turun ke bawah sampai Edom. Mereka penghuni gurun pasir bergabung dengan orang Ismail dan orang Medan. Tatkala Yusuf dijual ke Mesir, mengenai ketiga istilah ini Yusuf dan bandingkan Hakim-Hakim 8 ayat 24. Di kemudian hari dataran Moab, raja-raja Midian dan Moab bergabung mengupah Bilem untuk mengutuk Israel, dan bangsa mereka menggoda Israel untuk menyembah berhala dan berzina. Dan karena itu mereka harus dihancurkan. Kelima pemimpin orang Midian adalah sekutu Raja Sihon, raja orang Amori. Pada zaman Hakim-Hakim melalui Gideon dengan tentaranya yang kecil, Allah melepaskan Israel dari cemeti orang Midian, pengendara-pengendara unta, orang Amalek, dan anak-anak negeri timur yang lain, suatu kejadian yang masih diingat oleh penyanyi Mazmur dan nabi-nabi. Inilah berita yang paling tua yang diketahui mengenai pemakaian unta secara lengkap dalam perang. Ayat yang ketujuh dalam King James, and when Phinehas the son of Eleazar the son of Aaron the priest saw it, he rose up from among the congregation and took a javelin in his hand. Artinya, ketika Pak Phinehas anak Eleazar melihat hal itu, ia bangun dari tengah-tengah jemaah, lalu mengambil lembing di tangannya. Saya mengambil arti penting di sini adalah tombak atau romah. Tombak adalah senjata tajam dan runcing bermata dua bertangkai panjang untuk menusuk dari jarak dekat atau jauh dengan cara melemparkannya. Ada bermacam-macam seperti bandang, rambu, sangang, serampang, dua satuan ukuran panjang 12 kaki cengkal. Benderang tombak kerajaan yang dibawa oleh pembawa tombak yang berada di kiri kanan raja, tombak yang tangkai dekat mata tombak dihias dengan bulu kambing dan sebagainya. Kembar dua pemain yang menjadi ujung tombak. Ayat yang ke-8, lalu dikejarnya lah laki-laki dan wanita itu ke dalam kemah, ketikamnya dan tombak itu, maka berhentilah bencana yang sedang berkecamuk di situ. Saya mengambil kata penting di sini adalah bencana, tulah, dan juga penyakit sampar. Itu dapat diartikan sebagai tulah. Berbagai penyakit. Tulah itu dalam bahasa Ibrani adalah hammagepah, yang artinya berbagai penyakit dan wabah disebut tulah dalam PL, yang biasanya dilihat sebagai hukuman ilahi, terutama ke-10
tulah atas Mesir yang berurat akar dalam ingatan atau cerita rakyat Ibrani. Ceritanya adalah perpaduan bahan dari sumber Y dan P yang oleh P ditekankan sebagai drama pertarungan antara Allah dan Firaun. Semua tulah itu kecuali yang terakhir adalah gejala biasa dan alamiah di Mesir, hanya dilebih-lebihkan dalam cerita-cerita Alkitab tersebut. Orang Ibrani melihatnya sebagai pemeliharaan Allah mereka, Yahweh, seperti terungkap dalam Mazmur. Bahkan juga telah terakhir, yakni kematian anak sulung, dapat saja merupakan suatu penyakit infeksi yang khusus menyerang orang Israel. Ayat yang ke-9, tetapi sementara itu orang yang mati sudah ada 24.000 orang. Arti dari mati atau kematian dalam bahasa Ibrani artinya metim. Badan yang diciptakan seperti badan kita nampaknya harus mengalami kematian. Paling tidak kerusakan badan dan pembusukan tak dapat dielakkan. Tapi Alkitab menyebut maut atau kematian adalah akibat dosa. Allah berkata kepada Adam, pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Kata Paulus, dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Dan ia tambahkan lagi upah dosa ialah maut. Ayat yang ke-10, lalu Tuhan berfirman kepada Musa. Dan ayat yang ke-11, Pinehas anak Eleazar anak Imam Harun telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel, oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Arti Pinehas di sini adalah nama Mesir. Orang Nubia tenar di Mesir selama masa kerajaan baru abad ke-16 sampai 12 sebelum Masehi. Anak Eleazar, cucu Harun, anak imam besar Eli yang termuda dan bapak imam Eleazar pada zaman Esra. Cemburu atau kecemburuan. Dalam bahasa Ibrani, begin ati. Arti kata Ibrani kina aslinya ialah menyala, kemudian berarti warna merah yang kelihatan pada wajah seseorang yang diliputi perasaan membara, lalu perasaan tidak senang terhadap seseorang yang memiliki sesuatu yang tidak dimiliki sendiri. Kata itulah yang dikenakan pada sikap Rahel terhadap kakaknya, dan keburukannya khusus disebut dalam Amsal. Kadang-kadang kata itu diterjemahkan iri hati. Kata Yunani phonos yang diterjemahkan juga dengki, menandakan sifat khas dari hidup yang belum ditebus. Dan itulah roh yang menyalibkan Tuhan Yesus. Tapi kata-kata Ibrani, Yunani, dan Indonesia dibicarakan bisa juga berarti perasaan yang lain, yaitu keinginan yang menjaga dan mempertahankan supaya jangan hilang apa saja yang dimilikinya sendiri. Dalam pengertian Allah disebut juga cemburu, sebab dia mempertahankan haknya sebagai satu-satunya yang boleh disembah, dan dia tidak akan memberikan kemuliaannya kepada orang lain sebagai mempelai Israel yang setiawan dan mempelai orang Kristen juga. Ia menuntun supaya mereka setia terhadap dia. Barangkali aku bisa 4 ayat 5, suatu ayat yang sukar menyinggung perasaan cemburu Allah. Paulus menekankan bahwa jika orang Kristen bersangkut paut sedikit pun dengan penyembahan berhala. Ayat yang ke-12, perjanjian atau beriti. Janji ialah suatu kata yang keluar yang memasuki waktu yang belum dipenuhi. Kata ini mendahului orang yang mengucapkannya dan menerimanya untuk menandai sebuah penentuan antara mereka di masa depan. Janji dapat mewujudkan jaminan terhadap perbuatan yang terus-menerus atau tindakan pada masa depan demi kepentingan seseorang. Ayat yang ke-13, di sini dikatakan untuk menjadi perjanjian mengenai keimaman selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya, karena ia telah begitu giat membela Allahnya dan telah mengadakan perdamaian bagi orang Israel. Saya mengambil di sini sebagai kata pentingnya adalah imam, atau dalam bahasa Ibrani adalah kehunat. Imam atau ketua siding. Dalam arti kata yang lebih luas, seorang wakil manusia dalam urusan-urusan mengenal Allah, mula-mula bertindak sebagai pembantu Nabi Musa dalam jabatannya sebagai perantara. Dan ayat yang ke-14 dikatakan, nama orang Israel yang mati terbunuh bersama dengan perempuan Midian itu adalah Zimri bin Salu, pemimpin salah satu puak orang Simeon. Saya mengambil kata penting di sini adalah Simeon. Dalam bahasa Ibrani adalah Simoni. Putra kedua Yakub dilahirkan oleh Lea. Kata Ibrani Simeon diturunkan dari Syam atau mendengar, dan maknanya diberikan dalam Kejadian 29 ayat 33. Simeon turut bersama Lea membantai orang Sikem karena Dina, adik mereka, diperkosa oleh Sikem.
Dalam peristiwa Yusuf dengan kakak-kakaknya, peranan Simeon menunjuk sebagai sandera sehingga saudaranya yang lain harus kembali datang bersama Benjamin. Simeon mungkin dipilih oleh Yusuf karena peran Simeon menjual Yusuf ke Mesir, atau mungkin karena dialah yang kedua sesudah Ruben yang bertindak lebih bertanggung jawab dari semua yang lain. Ayat yang ke-15 adalah, dan nama perempuan Midian yang mati terbunuh ialah Kosbi binti Jur. Jur itu adalah seorang kepala kaum, yaitu Puak di Midian. Dan kita masuk dalam bab 3 sebagai penutup. Saya mengambil kesimpulan di sini adalah dalam pasal sebelumnya Bileam mencoba mengutuki Israel tetapi tidak bisa. Namun kemudian Israel dikalahkan oleh ketidaktaatan mereka sendiri karena menyambut godaan perempuan-perempuan kafir. Mereka telah berzina dengan perempuan kafir dan ikut-ikutan menyembah dewa bangsa kafir itu. Ini terambil dari ayat 1 sampai 3. Jelas saja Tuhan marah dan menimpakan tulah atas Israel. Ini pada ayat yang ke-9. Tuhan memandang serius dosa ini sehingga hukuman yang dijatuhkan bukan hanya tulah. Orang-orang yang telah hidup dengan perempuan kafir harus digantung. Ini ayat 4 sampai yang ke-5. Puncak kejahatan Israel adalah ketika seorang Israel membawa seorang perempuan Midian ke kemah pertemuan. Bahwa tindakan ini merupakan membuat Pinehas bertindak kejam, menyatakan bahwa mereka mungkin sekali memimpin upacara penyembahan kafir yang melibatkan ritual seksual. Kemarahan Pinehas yang meneguhkan kekudusan melawan dosa ayat 6-8 membuat Allah akhirnya menghentikan tulah tersebut setelah 24.000 orang mati. Karena ketegasan Pinehas, Tuhan mengadakan perjanjian mengenai keimaman selamanya dengan Pinehas ayat 12-13. Di dalam dasar tita Allah menyatakan bahwa dirinya adalah Allah yang cemburu. Keluaran 20 ayat 5. Untuk melengkapi perintah, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Perintah ini seharusnya diingat oleh bangsa Israel kapanpun dan dalam kondisi apapun. Ini menjadi peringatan penting bagi kita untuk tidak menduakan Allah. Mintalah Allah menyelidiki hati kita dan menyatakan dalam aspek manakah kita telah menduakan Dia. Bila Allah telah menyatakan, jangan pernah kompromi dengan dosa. Segeralah bertobat dan berhentilah berbuat dosa. Ingatlah, Tuhan berjanji bahwa Ia akan memberkati umat bila mematuhi Taurat. Seperti yang dialami Pinehas pada ayat yang ke-13. Sebaliknya, Ia akan menghukum mereka jika mereka melawan Dia. Imamat 26, Ulangan 28-31. Orang yang tidak setia memang akan dihukum oleh Tuhan. Sebaliknya mereka yang setia akan diberkati Tuhan. Ketegasan dan keberanian untuk melakukan kebenaran juga diperhitungkan Tuhan, bahkan sangat dihargai. Karena itu, jangan pernah tergoda untuk melawan Tuhan dan berseberangan dengan kehendaknya. Ingatlah bahwa dosa akan menghancurkan persekutuan kita dengan Tuhan. Sebaliknya, jangan pernah takut untuk melakukan kebenaran. Mungkin kelihatan kecil dan tidak berpengaruh apa-apa. Namun ingatlah bahwa Tuhan menghargai orang benar yang berani membuat perbedaan dengan melakukan kebenaran. Dan sebagai daftar pustaka saya ambil dari Diktat Perjanjian Lama yang ditulis oleh Bapak Julianus. Dan yang kedua Kamus Alkitab, yang ketiga Bible Works, dan yang keempat Tafsiran Alkitab. Baik, demikianlah yang bisa saya sampaikan sebagai perwakilan dari presentasi bilangan 25 ayat 1-15. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.